Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan statistik inferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dezan Pratama Ginting, NIM 2011021006 dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 3. Sebelumnya, saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pembahasan pada kali ini adalah yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, fungsi statistika. Yang ketiga, penggolongan statistika. Yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Dan yang ketujuh, beberapa istilah dalam statistik. Pengertian statistik. Statistik merupakan ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu sebagai lawan dari parametrik, yang berarti ukuran yang diperoleh atau yang berasal dari populasi. Menurut Sudijono 1999 1-2. Pada bagian lain, Sujana menjelaskan bahwa statistik merupakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka dan susun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Sujana 1984 bagian 2. Pengertian statistika. Menurut Sudijono 1999 bagian yang pertama sampai yang kedua, statistika merupakan ilmu statistik, sedangkan Sujana 1984 bagian yang kedua menyatakan bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengolahan dan penganalisisannya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Fungsi-fungsi statistik. Statistik dasar atau statistik deskriptif berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dengan berbagai bentuk seperti A. Tabel atau daftar atau gambar diagram atau grafik. B. Ukuran tendensi sentral atau mean atau rata, median atau nilai tengah, dan modus. C. Ukuran variabilitas atau dispersi atau penyebaran, rentangan, simpangan atau deviasi, simpangan baku, dan varians. Statistik inferensial atau induktif digunakan dalam melakukan A. Generalisasi dari sampel ke populasi. B. Uji hipotesis atau membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan atau kontribusi. C. Untuk memprediksi dengan teknik. Yang pertama, regresi linier atau hubungan fungsional. Yang kedua, regresi kurvilinear atau kuadratik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain. Yang ketiga, korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat hubungan atau koefisien korelasi, dan kadar sumbangan atau koefisien determinasi. Penggolongan statistik. Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Statistika induktif atau inferensial merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Tujuan mempelajari statistik. Ada 3 tujuan mempelajari statistika. Ketiga tujuan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian, terutama hasil penelitian yang menyajikan data kuantitatif. B.
untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta. C. Untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rata, dan lain-lain. Sifat-sifat statistika. Secara umum, statistika memiliki sifat. Ketiga sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kuantitatif. Artinya, bahwa setiap statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif atau angka-angka. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, bahwa statistik mampu memberi informasi secara objektif apa adanya, sesuai hasil analisis data. Yang ketiga, bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki sifat objektif, di samping itu juga memiliki sistematika yang jelas, objek formal yang jelas, serta memiliki prospek yang berkembang. Jenis data menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, maupun klasifikasi. Misalnya, baik buruk, tinggi, sedang, maupun rendah. Data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif ini ada dua, yaitu data diskrit atau pilah dan data kontinum atau bersambung. Menurut proses kuantifikasinya, ada 4 jenis data, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Data atau variabel nominal merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat atau bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat. B. Data variabel ordinal merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan juga memiliki perbedaan jenjang. Data variabel interval merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Data atau variabel rasio merupakan data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung, serta memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol mutlak. Beberapa istilah dalam statistik. Yang pertama, populasi. Populasi adalah jumlah penduduk atau jumlah hewan atau jumlah tumbuh-tumbuhan. Namun Sujana 1984 bagian yang kelima menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, sampel. Jika dari keseluruhan populasi yang ada, kemudian hanya diambil sebagian menjadi wakil dari populasi tersebut, maka wakil populasi tersebut dinamakan sampel. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang secara langsung dikenal penelitian. Sejalan dengan itu, Sujana 1984 bagian kelima menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Yang ketiga, variabel atau objek penelitian, yang merupakan segala sesuatu atau sifat-sifat, ciri-ciri maupun karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Variabel bisa pula disebut perubahan karena memiliki sifat berubah-ubah. Yang keempat, nilai variabel atau skor, yang merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel ini ada dua jenis, yaitu bersifat kontinum atau bersambung, atau skor yang diperoleh
melalui pengukuran dan bersifat diskrit atau pilah yang diperoleh melalui hitung. Baik, sekian dari saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.